Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Islam dan modernisasi. Kita tahu bahwa ciri yang menonjol dari modern adalah penggunaan akal dan nalar budi dalam menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan yang disebut dengan rasionalisasi. Kondisi ini semakin kokoh dengan menjamurnya penemuan-penemuan dan pengembangan sains dan teknologi, serta mulai dimanfaatkannya kaidah-kaidah keilmuan dalam menangani segala sesuatu. Rasionalisasi dan sains ini kemudian melahirkan teknologi yang seterusnya memperkuat pilar-pilar modernisasi. Kita tahu bahwa zaman modern itu sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Bagaimana Islam memandang modernisasi, maka kita harus mampu menjawab berbagai temuan-temuan teknologi, ilmu pengetahuan, serta temuan-temuan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok rasional. Bagaimana Islam memberikan porsi yang ideal antara pengembangan ilmu pengetahuan teknologi rasional dengan kekuatan batin. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayat terkait dengan afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala tatafakkarun, dan lain sebagainya. Al-Quran memberikan dorongan kepada kita untuk memanfaatkan akal kita, pikiran kita untuk menemukan hal-hal yang baru, menggali karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Islam tidak melarang kita memaksimalkan potensi akal kita, temuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam mendorong itu. Islam tidak kemudian anti dengan modernisasi. Islam juga tidak anti dengan temuan baru. Justru Islam menganjurkan agar supaya kita memanfaatkan akal pikiran kita dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk melakukan temuan-temuan baru yang dari hasil temuan-temuan para manusia ini, kelompok-kelompok rasional, dalam rangka mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak justru menyebabkan kesombongan bagi kita. Temuan yang dihasilkan oleh manusia, ilmuwan, ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, justru menguatkan keimanan kita kepada Allah sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membayangkan bagaimana manusia itu begitu sangat lemah. Allah menciptakan sebuah makhluk virus yang tidak tampak oleh mata, yaitu virus corona COVID-19. Manusia di seluruh dunia kalang kabut untuk menangkis virus yang begitu kecil yang tidak tampak secara kasat mata itu. Seluruh kekuatan manusia itu dikerahkan untuk menangkis itu. Begitu sangat kecil, begitu sangat lemah manusia itu. Maka hikmah yang diambil dari temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menyebabkan kita, keimanan kita, ketakwaan kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tapi jangan sampai justru mengakibatkan kesombongan kita atas temuan yang kita peroleh, tapi justru menguatkan atas keagungan Allah, zat yang maha segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit itu. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita sangat rendah sekali. Dalam kondisi modern, peradaban bergerak keluar dan bersifat global dan universal. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru sebagai konsekuensi filsafat modern yang berkembang telah menandai suatu waktu atau era yang menyebabkan cara lama yang tidak sejalan dengan kaidah ilmiah, rasionalitas, dan logika seperti mistisme, tradisional, bahkan agama akan bersifat kuno, tertinggal, dan terbelakang. Modernitas sedari awalnya berorientasi dari apa yang dapat diambil fungsinya dan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai orang yang beriman, kita harus mampu menfilter mana karakter manusia modern yang dapat kita ambil, mana karakter masyarakat modern yang harus kita tinggalkan. Sebagai orang muslim yang hidup di tengah modernisasi, perlu kita menguatkan keimanan ketakwaan kita, sekaligus berperan aktif bersaing ya, untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sebagai umat muslim menjadi penonton dari temuan-temuan orang di luar kita. Kita harus menjadi bagian dari ilmuwan sekaligus pengamal teknologi yang mampu memanfaatkan hasil-hasil modernisasi. Sifat universal masyarakat modern tercermin dalam ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, orang modern itu terbuka terhadap informasi dan pengalaman baru. Kita tahu anak-anak milenial sekarang ini sangat-sangat terbuka atas informasi dan pengalaman baru. Selalu mencoba dan mencoba. Berbeda dengan masa ketika saya dulu masih muda. Sekarang anak-anak muda sudah terbuka informasi dan pengalaman baru. Orang belajar tidak harus disekat-sekat melalui kelas-kelas tertentu. Orang bisa belajar saat sekarang ini dimanapun, kapanpun, melalui media sosial, internet, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi saat sekarang ini bisa langsung kita saksikan saat ini juga. Kejadian di Amerika hari ini, kita bisa melihat kejadian itu saat ini juga. Itulah keahlian daripada modern. Yang nomor dua, memiliki kesiapan menghadapi perubahan. Jadi perubahan itu adalah sunatullah. Tidak mungkin manusia itu tidak berubah. Maka salah satu ciri orang modern siap menghadapi perubahan. Yang nomor tiga, mengembangkan pemikirannya. Pemikiran-pemikirannya, akalnya selalu dibuat untuk selalu mengembangkan. Yang nomor empat, mencari informasi baru dan fakta yang melandasinya. Selalu ingin tahu, mencari informasi, terobosan, inovasi, dan lain sebagainya. Yang nomor lima, disiplin waktu. Karena waktu adalah uang bagi orang modern. Orientasinya selalu dengan materi dan materi. Yang nomor enam, memiliki perencanaan yang matang. Orang kemudian selalu merencanakan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Tetapi bagi orang yang beriman, boleh kita membuat perencanaan yang matang. Tetapi di dalam perencanaan harus dilandasi dengan ikhtiar yang baik, sekaligus doa yang baik, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu perbedaannya antara orang modern dengan orang modern yang didasari oleh keimanan. Perencanaan yang kita buat juga harus dilandasi dengan ikhtiar yang baik, harus dilandasi dengan doa yang baik, dan harus dilandasi dengan kepasrahan, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita rencanakan terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan Allah yang memutuskan. Yang nomor 10, yang nomor selanjutnya adalah penuh perhitungan. Yang nomor 7 adalah penuh perhitungan. Apa yang dilakukan selalu dibuat serigid mungkin, sedalam mungkin, ya. Itulah orang modern. Yang nomor 8, menghargai kemampuan teknik. Semakin orang mampu menguasai teknologi, ya, maka semakin punya peluang yang besar untuk menguasai dunia ini. Orang modern juga suka kerja keras, ya, punya cita-cita, menghormati martabat seseorang berdasarkan atas kualitas yang dicapainya, ya, sadar pentingnya produksi, dan sadar pentingnya kebutuhan materi. Ya, masyarakat modern pasti akan selalu memperhitungkan apa yang menjadi kebutuhan materinya. Dia selalu berhitung seperti itu. Dia sangat mempunyai perencanaan yang matang. Tapi bagi orang yang beriman, di atas perencanaan ada pelaksanaan, ada doa, dan ada tawakal kepada Allah, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komponen-komponen modern bagi Islam modern mengharuskan terintegrasinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Artinya apa? Kebutuhan fisik dari apa yang sudah saya sampaikan tadi berupa mobil, rumah, dan lain sebagainya harus diimbangi dengan kebutuhan psikis dan sosial. Kejiwaan kita harus tenang, kebutuhan sosial kita harus tercapai. Kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Kebutuhan psikis yaitu kesejahteraan dan kecukupan rohani dengan kepekaan jiwa, respek, dan empati terhadap yang lain. Adapun kebutuhan sosial adalah kesiapan menjalankan dan mematuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan sebagai masyarakat bangsa dan masyarakat global. Sinergi semacam ini menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan modern. Kita tidak cukup hanya terkait dengan kebutuhan materi, fisik, tetapi harus ada upaya terintegrasi antara kebutuhan fisik yang kita miliki, juga harus ada keseimbangan kebutuhan psikis, sekaligus juga ada kebutuhan sosial. Kalau bahasa ajaran agamanya harus ada keseimbangan antara upaya kita untuk mencapai kehidupan dunia, juga harus ada upaya untuk menggapai kehidupan akhirat. Keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat maka menyebabkan kehidupan kita itu akan lebih terkendali, terarah, sekaligus bahagia. Bahagia di dunia karena tercukupinya kehidupan materi, juga bahagia di akhirat karena kita juga mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.